Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sumantri. Saya adalah sebagai mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM PPG 227481401. Sekaligus saya sebagai guru di SMP 4 Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 dengan materi Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran PPKN. Untuk hari ini silakan sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa dirapikan terlebih dahulu. Buku sama penanya boleh dicek di kolong bangku, siapa tahu masih ada sampah yang belum terbuang. Silakan periksa terlebih dahulu ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai belajar adalah kita berdoa dulu. Doa dalam dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah membantu kita semua untuk memulai pembelajaran hari ini dengan doa. Semoga setelah kita berdoa memudahkan kegiatan belajar hari ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Kelas 8A yang tidak hadir hari ini siapa? Muhib. Abdul Muhib kemana? Sakit. Oke, karena teman kalian Abdul Muhib itu tidak bisa masuk hari ini dikarenakan sakit, kita doakan semoga Abdul Muhib cepat sembuh sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk sekarang silakan maju satu orang ke depan. Kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silakan maju ke depan satu orang. Yang lainnya silakan berdiri.
Kota Bandung, yaitu pada tahun berapa? 1940. Nah, ada lagi? Tepatnya saat peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946. Oke, lagu tersebut itu tadi menceritakan tentang peristiwa Bandung Lautan Api, ya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu tersebut, itu sebagai motivasi kita semua supaya kita harus benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang terjadi di peristiwa Bandung Lautan Api tersebut. Oke, yang selanjutnya, apakah kalian masih ingat materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih, ya, apa? 1. Kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain kedudukan, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Oke. Sifat Undang-Undang Dasar Negara. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain dari kedudukan, sifat, dan yang terakhir adalah fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, sekarang silakan kalian lihat atau boleh diamati gambar yang ada di layar ini. Kira-kira menggambarkan tentang apa, ya? Gambar ini kira-kira. Oke, sudah. Siapa yang mau menanggapi gambar yang ada di layar? Oke, boleh Alifah. Ada pagar yang membatasi liarnya binatang buas. Ada lagi yang lain? Oke, Iren. Pembatas antara pengunjung dengan binatang buas. Ada sekat atau pembatas antara pengunjung dengan binatang-binatang buas. Nah, jadi apa tersebut dapat kita analogikan bahwasanya, gitu ya, apapun binatang, apapun itu, ketika misalkan tidak dikasih pembatas, maka kemungkinan orang-orang atau pengunjung itu akan diterkam atau bisa saja dimakan ataupun dicakar ataupun yang lainnya. Makanya ada sekat atau pembatas antara pengunjung dengan binatang buas. Begitupun dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik atau kalian diharapkan bisa menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Itu tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik atau kalian diharapkan bisa menganalisis permasalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di lingkungan masyarakat dan negara. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah penilaian. Ada 3 penilaian yang dapat Bapak terapkan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Di mana penilaian sikap salah satunya adalah sikap bekerja sama, terus juga jujur, peduli, santun, dan juga rasa percaya diri. Selain itu, yang kedua pengetahuan, nanti ada pretest dan juga ada post-test, silakan kalian kerjakan. Setelah itu ada penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini nanti keterampilan kalian ketika berdiskusi secara berkelompok, terus juga keterampilan kalian ketika mempresentasikan materi atau mempresentasikan yang sudah kalian kerjakan di depan kelas. Itu adalah 3 penilaian yang akan kita terapkan dalam pertemuan kali ini. Nah, yang selanjutnya silakan scan barcode ini sebagai pretest kita hari ini. Silakan, ya. Scan terlebih dahulu dan lalu dikerjakan.
Oke, sudah ya? Sudah selesai semuanya. Oke, sudah ya? Oke, belajar PKN. Ulangi sekali lagi ya, sambil semangat semuanya ya. Boleh dikeluarkan suaranya dan tangannya gerakan sambil tersenyum boleh ya. 1, 2, 3. Belajar PKN. Oke, sekali lagi. Belajar PKN. Oke, sekarang kita akan membahas materi terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Apa pengertian dari peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengeluarkan norma hukum yang mengingat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, jadi peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis yang memuat apa? Memuat norma, yang memuat norma hukum yang mengikat secara apa? Secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui apa? Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, yang sekarang pengertian dari sistem hukum. Apa pengertian dari sistem hukum? Pengertian sistem hukum nasional merupakan keseluruhan dari peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Oke, pengertian dari sistem hukum adalah sistem hukum nasional merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, gitu ya, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Oke, bisa diperhatikan di sini bahwasanya peraturan perundang-undangan itu ada secara jenis dan hierarki dan juga ada berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Ya, nah yang pertama apa sih yang dimaksud dengan hierarki? Hierarki itu bisa dikatakan atau bisa kita sebut sebagai dengan urutan, ya, tata urutan hierarki dan jenisnya. Nah di sini jenis dan hierarki berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama urutannya itu adalah apa? Yang pertama apa? Undang-Undang Dasar, itu urutan yang pertama. Urutan yang kedua yaitu apa? MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau perpu, ya. Yang keempat adalah PP. Yang kelima adalah peraturan presiden atau Perpres. Yang selanjutnya adalah Perda provinsi dan yang terakhir adalah Perda kabupaten atau kota. Itu adalah materi pengantar yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya silakan kalian amati atau tonton video berikut ini ya. Pelaksanaan HAM di Indonesia tentunya ada jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berfungsi sebagai background atau panggung hukum tertinggi yang membuat pasal-pasal untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena letaknya pada konstitusi, maka membuat ketentuan mengenai HAM tersebut harus dihormati dan dijamin pelaksanaan. Namun terkadang di mana hak asasi tersebut dilanggar atau dikesampingkan, baik oleh negara maupun individu. Jaminan HAM yang paling sering dilanggar adalah pemeliharaan anak terlantar dan fakir miskin yang tercantum pada pasal 34 ayat 1. Selain itu, Pancasila mempertegas dengan memberikan jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki makna bahwa setiap warga negara akan mendapatkan keadilan pada seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya masih menimbulkan tanda tanya apakah jaminan tersebut sudah terlaksana. Contoh sederhana saat awal kemunculan pandemi hingga sekarang, di mana angka kematian semakin meningkat akibat banyaknya pekerja yang di-PHK dengan
terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, harus diprioritaskan. Kali ini kami berkesempatan menemui salah seorang warga desa Sumbermakmur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Timur. Sebut saja Pak Ahmad. Sedikit cerita tentang kehidupannya. Sebelum menderita penyakit stroke, beliau hidup sebagaimana masyarakat pada umumnya yang berkecukupan. Namun akibat penyakit stroke yang diderita membuatnya mengeluarkan banyak uang untuk biaya berobat. Di samping itu, ia sekarang hidup sebatang kara karena anak dan istrinya lebih memilih untuk meninggalkannya. Bab jatuh tertimpa tangga bulan, kehidupan Pak Ahmad semakin susah. Penyakit stroke benar-benar menghambat bekerja guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemasukan beliau hanya dari hasil buah minyak eceran. Sebenarnya ini jual minyak, habisnya sehari 10 liter, sebenarnya sebenarnya 1000. Pembelinya kempengan sama orang asing. Ada gede orang. Ya. Besar harapan beliau kepada pemerintah dan banyaknya program dan bantuan sosial yang disalurkan sejak 2020 hingga saat ini 2022. Beliau baru menerima satu kali dana santunan tersebut. Seharusnya orang-orang dalam keadaan hidup seperti beliau lah yang diprioritaskan untuk memberikan santunan agar sasaran program pemerintah bisa akurat dan tercapainya pembinaan kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, masalah sosial yang tak jarang ditemukan adalah anak-anak yang hidupnya terlantar. Seharusnya mereka sibuk untuk belajar guna masa depan yang cerah, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Namun virus keadaan berkata lain, hingga membuatnya harus bekerja dan mengesampingkan haknya sebagai seorang. Besar harapan kita sebagai anak bangsa dan generasi muda yang berkeinginan memajukan dan mensejahterakan keadilan sosial. Luasnya wilayah kedaulatan menjadi kelebihan dan tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat mengupayakan kegiatan sosial yang akurat dengan bekerja sama dengan tiap lembaga lain seperti lembaga pendidikan untuk menjaga masyarakat yang memang benar-benar memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Jika perlu, operator desa bisa bekerja sama dengan pelajar atau relawan sosial setempat dengan koordinasi langsung dari Kementerian Sosial mensurvei secara akurat terhadap penanganan fakir miskin dan anak-anak. Selain itu, juga sangat diperlukan mengoptimalkan sosialisasi dan bantuan sosial di masyarakat. Mengingat sulitnya masyarakat yang tinggal di pelosok negeri untuk mengakses informasi penting yang seharusnya menjadi haknya sebagai negara. Semoga aku bisa menjawab kesenjangan di negara Indonesia. Ini bukan persoalan pemerintah saja, tapi juga kebutuhan semua lapisan masyarakat di bumi pertiwi. Oke, tadi ada tayangan. Nah, yang kalian lihat tadi terkait permasalahan apa yang ada di video tersebut, yaitu ada apa? Ada fakir miskin. Selain dari fakir miskin, ada anak yang terlantar. Nah, untuk sekarang Bapak akan organisasikan kalian menjadi 4 kelompok, ya. Setelah itu Bapak akan membagi LKPD. Silakan berhitung dari sini dari tingkat 1. 1, 2, 3, 4, 1. Silakan yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3, yang 4 dengan 4. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Silakan semuanya kerja kelompok. Boleh menggunakan handphone untuk mencari sumber literatur dan juga di buku paket ya. Silakan kerja kelompok. Ini tabel identifikasi putusnya sekolah di undang-undang ada pasal berapa? Undang-undang pasal 31 itu tentang pendidikan dan ada pakar.
Ya.
melakukan integrasi penyaluran bansos. 3. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. 4. Memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. 5. Mengelola APBN dengan cermat. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kenapa terjadi distribusi pendapatan? Karena setiap profesi memiliki pendapatan yang berbeda, apalagi yang tidak bekerja. Oke, ada lagi yang bertanya? Tidak, cukup ya. Silakan tutup. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tadi kelompok pertama pembahasannya itu adalah tentang apa? Kelompok pertama tentang anak yang terlantar. Kelompok 2 pembahasannya tentang fakir miskin. Anak terlantar dan fakir miskin itu ada di Undang-Undang pasal berapa? Pasal 34 ayat 1 yang bunyinya apa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tadi kelompok 1 yang menyatakan bahwasanya solusinya itu adalah ada di program pemerintahan. Anak terlantar itu dimasukkan ke panti asuhan. Kalau fakir miskin tadi solusinya menurut kelompok 2 itu apa tadi fakir miskin solusinya? Melakukan pembaruan kepada penduduk. Oke, untuk selanjutnya silakan yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, sebagai warga negara Indonesia kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang NTRI tahun 1945. Kepatuhan kita yang akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Dan yang kedua, sebaliknya, jika kita tidak patuh, maka kehidupan bernegara akan mengarah pada ketidakharmonisan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada di negara kita ini, gitu ya, dengan memahami peraturan-peraturan dalam sistem hukum dan nasional. Kalau misalkan kita tidak patuh atau kita tidak teratur, maka akan terjadi apa? Terjadi kekacauan. Belajar PKN. Oke, silakan sekarang kerjakan post test. Akan mengirimkan linknya di grup kelas kita ya. Silakan kerjakan. Oke, sudah selesai semuanya mengerjakan testnya? Sudah. Belajar PKN. Sekali lagi keluarkan ininya gerakannya ya, gerakannya yang kompak. Sekali lagi. Belajar PKN. Oke, sekarang siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke, lihat, silakan. Manfaat yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan kehidupan kita jadi akan diatur. 2. Sikap yang diperoleh saya akan selalu berhati-hati dalam bertindak maupun berucap. 3. Rencana tindak lanjut saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh supaya bisa menambah wawasan serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk lihat. Menyimpulkan, terus juga post test dan juga merefleksikan gitu ya pembelajaran hari ini.
Nah, Bapak akan memberitahukan materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu terkait melaksanakan dan mempertahankan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi sekali lagi materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya yaitu melaksanakan dan mempertahankan peraturan perundang-undangan. Oke ya. Belajar PKN. Belajar Pancasila. Untuk ketua kelasnya mimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita untuk berdoa hari ini selesai. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi